Oke, ini adalah tampilan luarnya dari Mazda VX-1. Kalau yang di luar itu dia ada beberapa body kit tambahan sih, tapi ini exactly sama ya R3. Cuman bedanya hanya ada logo Mazda. Ini pakai mesin K14B ya, memang hanya 1400 cc lah dibuletin, tapi tenaganya emang tidak bisa dibilang tinggi kalau kita compare dengan 1500 cc. Ini ada wiper belakangnya, ada logo Mazda di sini, logo VX-1. Halo guys, jadi saat ini kita ada di dalam unit Mazda VX-1 atau mirip dengan R3 karena dia memang satu basisnya sama. Saat ini kita coba nerangin untuk bagian dalam dari Mazda VX-1. Jadi kalau bisa dilihat seperti ini. Jadi seperti inilah interiornya. Ini di sini ada berbagai macam informasi. Ini untuk speedometernya, ini untuk head unitnya, dan ini untuk lasernya. Ini ya ada vanity mirrornya juga. Ini untuk lampu-lampuan, ada dua on kalau pintu terbuka sama off. Ini tampilan sisi pengemudi. Ini untuk panel-panel komplit ya. Ada auto. Ini untuk yang lain tidak. Ini ada Windows lock dan ini juga ada door lock. Ini untuk adjustment untuk spion. Ya, kiri kanan seperti itu. Ini di sini ada fitur yang unik sih. Ya, ini bisa keluar, bisa ditutup. Jadi untuk menaruh minuman dingin tuh bisa lebih terjaga. Ini untuk tampilan belakang. Oh, ini saya lipat ya. Tadi saya coba masuk ke belakang. Di sini sudah double blower, bisa dilihat. Ini yang belakang juga ada nanti. Nanti saya akan coba review yang belakang ya. Ini joknya nih enak ya, empuk, tebal lagi. Jadi kalau dibanding sama yang lain sih di kelasnya kayaknya ini lebih mewah lah ya. Dan di sini ada soft touch-nya. Ya, inilah dia. Ini untuk manual ya, transmisi manual. Ada 5 percepatan dan 1 mundur. Ini ada handbrake mechanical. Audio steering switch komplit. Ya, ini untuk mode, ini untuk CD. Kebetulan masih mau pakai CD, masih bisa. Ya, ini ada, saya pasang Bluetooth sendiri sih, jadi cukup colokin aja ke situ, dia langsung otomatis. Dan ini untuk knop-knopnya, untuk AC, untuk speed, ini untuk arah angin. Ini cukup lumayan banyak lah ya fitur-fiturnya nih. Ini untuk angin mau masuk dari luar apa dari dalam aja. Jadi kalau saya sarankan sih mending ini dinyalakan aja supaya kita atur anginnya di dalam saja. Ini untuk perwiperan lengkap, ada untuk belakang, ada intermittennya juga, dan cepat, dan ya inilah seperti itu. Untuk perlampuan juga dia terpisah ya untuk fog lamp. Ini ada untuk lampu utama, fog lamp di sini. Ya. Jadi seperti itu untuk fitur dalamnya. Kalau untuk ke belakang sih fine-fine aja lah ya. Jadi ini tampak depan. Ini saya spill dulu ya. Ini range-nya tinggal segitu. Average consumption-nya untuk BBM ini segitu,
12,1 liter. Ini MID ya. Terus ini untuk trip A, trip B. Trip A, trip B. Ini odonya bisa dilihat baru dapat 12.900 sekian. Ya, inilah. Secara overall selama penggunaan asik sih. Nggak ada yang. Oke, saat ini kita ada di belakang sih posisinya. Ini double blowernya. Ada 4 ya. Ada 3 kecepatan. Dan ini untuk hand grip juga ada di kiri kanan. Untuk safety-nya di sini juga ada seat belt. 2 titik. 3 ya. Oh, 3 maaf. 3. Satu lagi sini. Cukup komplit lah ya. Untuk speaker juga ada. Untuk ada cup holder. Ini cup holder. Komplit lah ya. Cup holder. Ini untuk jok belakangnya. Untuk dewasa cukup lah ya, nggak bisa dibilang itu banget ya nggak. Tapi secara overall enak sih. Lebih enak buat anak-anak sih lebih tepatnya, bukan buat dewasa. Kalau dewasa mungkin ini perlu dimajukan di setting aja, tapi masih bisa sih. Baris keduanya ini perlu disetting supaya bisa memuat lebih banyak. Biar bisa memuat lebih banyak lagi sih. Intinya seperti itu. Masih nyaman. Itu bisa head adjusternya bisa, itu saya coba dengan tinggi saya 177 masih oke lah. Masih bisa walaupun sempit lah ya. Ini kalau tadi saya dengan posisi 177 masih ada space ya 3 jari lah ya kalau mau diempet-empetin. Ini di belakang masih kategorinya masih wajar lah. Ini kondisi kemudinya dari depan. Jadi seperti itu. Baris kedua. Sudah double blower. Ada armrest. Seatbelt 3 titik. Speaker 2 buah. Cup holder 2. Masuk baris ketiga muda. Oke. Ini sih bagian interiornya. Ini saya coba untuk masuk belakang ya, dari nomor 2. Dari row nomor 2 ke belakang. Jadi perlu dipencet dulu. Oke. Ini kondisi kalau ya inilah. Ngepres cukup udah nempel sih, bukan ngepres lagi, udah nempel. Ini ada cup holder, bisa untuk yang besar juga. Ya, seperti sini juga ada kisi-kisi lagi. Untuk simpan barang-barang kecil-kecil masih bisa. Bagasinya memang nggak bisa dibilang besar lah ya, cukup. Tapi buat dikit-dikit bisa lah. Ini tampilan dari baris ketiga. Baris ketiga. Space cukup anak lebih baik. Bagasi kompak. Seatbelt ada. Cup holder ada 2. Ada lampu baca. Pengalaman Miara ini sih sampai saat ini nggak ada kendala lah ya. Yang jelas lebih ke penggantian oli rutin. Terus kemarin yang udah ganti itu hanya di aki, ban udah biasa lah ya. Sama itu aja lah ya. Jadi nggak ada yang terlalu ribet juga. Oh iya, ada fitur yang menarik sih sebenarnya. Di sini kalau yang generasi ini tuh dia sama dengan R3-nya, dia tuh kita dapat Twitter. Sedangkan untuk yang generasi setelahnya itu kita nggak dapat. Sekarang saya mau coba nyarankan ya. Kalau misalnya mau beli ini, kalau sebelumnya kan saya pakai Toyota. Sekarang saya pakai ini memang di build quality-nya memang
ya beda lah antara Suzuki sama Toyota. Ada plus minusnya, tapi untuk Suzuki itu bahan yang dipakai cukup bagus lah kalau dibandingin sama Toyota. Memang harganya beda sih, tapi Toyota juga ada yang bagus, Suzuki ada yang bagus. Tapi untuk saat ini yang saya rasakan, Suzuki oke lah. Atau ini kan kebetulan basicnya sama dengan Suzuki, jadi untuk saat ini juga oke juga sih. Suzuki, Mazda, walaupun ini Mazda, saya bilang Suzuki karena memang exactly sama sih, tidak ada perbedaan. Dan saya sih oke untuk merekomendasi Mazda. Kalau misalnya dengan budget yang agak minim, bisa R3 tahun 2014 kisaran masih harga 2014 tuh sekitar seratusan kecil lah ya, seratusan kecil ya, 100 di bawah 100 kecil juga ada sih, tapi lebih cenderung dia di atas 100 untuk kondisi yang bagus. Kalau dengan budget terbatas sih, dengan Mazda VX1 bisa jadi solusi. Kalau informasi aja, kalau misalnya VX1 tuh rata-rata lah ya, kalian bisa dapat harga mulai dari 95-an ya, sampai 80 90 sampai 90 ya, 90 bisa dapat lah. Kalau dengan R3 sih yang nggak dapat, bisa dibilang ya. Ini alternatif aja sebetulnya. Part-partnya juga dipakai juga sama. Jadi memang kalau di Batam ya, itu saya coba tanya ke service center, saya coba kontak orang dari Suzuki untuk menerima servis Mazda VX1, walaupun basicnya sama, memang ya mereka tidak mau karena ini memang basicnya dari Mazda. Jadi saya coba untuk servis saya di Mazda sih. Saat ini juga baik-baik saja dengan, ya walaupun Mazda kadang brandnya mungkin dalam tanda kutip image-nya mahal, tapi enggak sih. Ya mungkin untuk part-part tertentu yang mahal sih. Ya, untuk itu aja sih yang bisa saya sharing selama penggunaan Mazda VX1. Konsumsi BBM saya coba full to full juga sekitar dapat mendekati MID, sekitar 11 sampai 12 masih dapat full to full ya metodenya. Jadi untuk area Batam sendiri paling ya perkotaan, kecepatan rata-rata 50-60 masih oke. Saya coba top speednya nggak nyampe top lah ya. Saya coba bawa dari Kepri Mall sampai ke arah bandara, itu saya coba sekitar 115 masih bisa, kilometer per jam masih bisa. Jadi masih enak juga sih. Cuman ya tidak direkomendasikan untuk terlalu cepat lah ya, tapi yang penting aman aja nyampe ke rumah. Saya cuma nyoba-nyoba aja, jadi ya silahkan dinikmati kalau yang suka dengan videonya. Kalau nggak suka silahkan dislike, tapi kalau suka silahkan pencet like. Ya itu aja lah.